Salam BUMDes sukses, ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan cara mencatat atau menstok barang konsinyasi. Barang konsinyasi yaitu barang titipan. Biasanya kan banyak tuh, misalnya BUMDes buka usaha warung atau supermarket gitu, minimarket. Nah, ada produsen atau warga desa yang titip, titip jual, yang kadang-kadang kan mereka menitipkan barangnya dulu, kita tidak mengeluarkan duit, nanti dibayar sesuai jumlah terjualnya. Misalnya titip 10, ya ini misalnya kita contohkan titip 10, dijual 8, terjual 8. Nah, kemudian nanti yang 2 tentunya dikembalikan dan nanti diisi lagi barang baru 10 lagi misalnya gitu ya. Nah, itu yang pertama kita lakukan adalah mencatatnya atau membuat kode barangnya, harga beli dan harga jual gitu ya. Kemudian waktu kita dititipi, nah kita dititipi itu kita dianggap kita membeli ya. Kita membeli dengan cara hutang karena kita belum bayar, jadi kita diutangi nanti. Nah, kita beli sejumlah barang itu dengan harga belinya, totalnya berapa, nah kita belum mengeluarkan duit. Nah, kemudian kalau terjual, tentunya terjual berapa dengan harga jualnya, kan kita sudah memperoleh laba tuh ya. Nah, kemudian bagaimana kita nanti membayarnya? Bayarnya tentunya kita bayar utang ya. Karena kita diutangi, nah, kita kembalikan. Nah, kita kembalikan sesuai barang yang terjual. Nah, kemudian sisanya bagaimana? Sisanya kita balikin, jadi kita retur. Nah, untuk mudahnya kita langsung saja ke dalam aplikasinya, kita masuk di halaman dagang ya. Ini kita keluar dulu, kita masuk di halaman perdagangan, kelompok perdagangan gitu ya. Pertama tentunya kita nanti akan buat data pelanggan, data supplier. Nah, kita bikin data supplier nih, suppliernya adalah titip, kodenya, suppliernya konsinyasi, nama kontaknya sales. Cara membuatnya ini diklik, ini diisi kode-kodenya ini, nama dan lain sebagainya, ini diisi, kemudian disimpan. Nah, kemudian kita buat daftar stok. Setelah kita punya pelanggan-pelanggan ini ya, pelanggan umum ya kita bikin, nanti kita bikin seperti ini aja, strip. Kalau misalnya ada yang warung atau apa ngambil di tempat kita ya kita bikin, yang kasih kode pelanggannya, namanya, ini nggak perlu di strip saja, alamat dan nomor telepon. Nah, ini nanti gunanya kalau ada hutang, misalnya mereka ngambil barang dulu akan tercatat dengan mudah datanya. Nah, kemudian kita buat daftar stok. Nah, kita buat daftar stoknya. Klik tambah, kode barangnya apa nih? Kode barangnya nih misalnya nih, kita copy aja. Nah, KSJ konsinyasi 001, nama barangnya misalnya barang contoh. Nah, barang contoh, satuannya misalnya piece. Nah, satuannya piece. Nah, data suppliernya ini yang sudah kita buat tadi, kita cari. Nah, ini ya. Data suppliernya, link akunnya ini tidak perlu dirubah karena kita sudah set di sini, di set link akun ini. Jadi ini kita sudah buatkan, tinggal simpan saja. Nah, ini ya, kita sudah punya kode barang konsinyasi 1, barang contoh namanya, kodenya titip ya, suppliernya. Nah, kemudian setelah kita buat daftar stoknya, kita buat penyesuaian stok. Nah, penyesuaian stok ini untuk mendata barang dan harga jual, harga beli. Nah, ini kita buat tanggal berapa, klik tambahkan, ini misalnya ini barang contoh, klik OK. Satuan awalnya kan kita belum, stok awalnya kita belum beli, belum ambil, jadi kita kosongkan. Nah, kita bikin harga pokoknya ini, harga beli 10.000, harga jual 12.500. Nah, ini harga beli, kemudian ini harga jual 12.500. Nah, kalau sudah, kemudian kita save row, kemudian kita reload, kita simpan. Nah, ini kita sudah punya barangnya termasuk harganya ini, harga jual, harga beli. Barangnya belum nih ya, ada punya kode barangnya, kalau barangnya belum. Nah, sekarang pengadaan barangnya bagaimana nih? Kita punya harga pokoknya 10, harga jualnya 12.500. Nah, kemudian kita dititipi. Nah, dititipi kita terima barangnya, berarti kita beli nih. Nah, kita anggap aja kita beli. Nah, kita masuk menu pembelian. Kemudian klik tambah, tanggal berapa. Nah, ini misalnya nota titip 1 misalnya ya.
Kemudian barangnya kita cari, suppliernya kita cari ini. Nah ini kode pemasoknya, suppliernya. Kemudian ini klik tambah, cari barangnya, kemudian klik OK. Nah ini di sini kita double klik kiri 2 kali. Nah, klik kiri 2 kali akan muncul seperti ini. Kita beli berapa? Dititipi berapa? Kita dititipi 10 misalnya. Nah kemudian kita save row, reload. Nah kita dititipi 100.000. Ada potongan tidak? Tidak ya, kita tulis 0. Nah kita bayar tidak? Dibayar sekarang nih, kita tidak bayar berarti di 0. Nah, kemudian kita simpan. Nah ini dampaknya seperti apa? Coba kita lihat di neracanya ya. Kita tadi 0 semua nih, kita nggak punya modal, nggak punya duit gitu, nggak punya barang ya. Nah ini di kas kita nggak ada duit, kosong semua nih. Ya. Kemudian kita punya persediaan barang, nilainya 100.000. Jadi sesuai harga belinya ini kali 10 ya. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari hutang dagang, karena kita dihutangi dulu. Nah kita sudah punya barang, diperolehnya dari hutang. Kita punya stok barangnya 10, kita mau lihat daftar stoknya, kita lihat di stok. Nah kita punya 10 gini ya. Nah ini aplikasi Aku Bumdes sekaligus bisa juga untuk pelayanan penjualan, ada daftar stoknya, ada daftar pelanggannya, jual belinya, seperti itu ya, komplit. Yang nanti akan menghasilkan laporan neraca, laporan laba rugi secara otomatis. Nah kemudian kita sudah punya barang nih, nah, jumlahnya 10 tadi. Kemudian terjual berarti kita melakukan penjualan. Nah, terjualnya kan jual satu gitu ya. Ini kita langsung aja ya. Nah, kita misalnya ada penjualan, tanggal berapa, pelanggannya yang beli siapa? Ini misalnya ini yang beli pelanggan umum gitu ya. Ini klik tambah, barang yang terjual ini barang contoh. Nah, klik OK, jumlahnya berapa? Jumlahnya 8, ini double klik kiri 2 kali. Kemudian ini jumlahnya 8, kemudian save row, reload. Nah berarti nanti kita akan terima uang 100.000 dibayar, ya tentunya dibayar nih ya, kita terima 100.000 dibayar tunai misalnya. Nah ini dibayar 100.000, kemudian kita simpan. Nah sekarang kita lihat di neracanya apa yang terjadi ya. Nah sekarang kita punya uang 100.000, hasil apa? Hasil dari penjualan tadi. Nah, persediaan barangnya tinggal 20.000 karena tadinya 100 terjual 8 ya, berarti tinggal 20 atau tinggal 2, stoknya tinggal 2. Nah kita punya utang 100.000, belum dibayar nih ya. Nah kita sekarang punya laba berjalan 20.000, kita punya laba 20.000 karena dari penjualan tadi kita dapat uang 100.000, yang 80 motong persediaan gitu ya, persediaannya kembali ke sini di kas. Nah sekarang kita punya uang 100.000 ya, hasil dari penjualan. Nah kemudian bagaimana kita membayarnya? Nah ini ceritanya barangnya diambil sama salesnya gitu ya, dicek. Nah berarti sekarang kita bayar utang. Masuk menu apa? Menu pembayaran hutang. Di menu pembelian kita cari pembayaran hutang. Nah kita punya hutang nih 100.000. Ini klik tambah. Tanggal berapa kita bayarnya? Nah suppliernya siapa? Kita punya yang 100 nih ya. Klik OK. Dibayar berapa? Dibayar 80 sesuai barang yang terjual. Nah dibayar 80. Ini dianggap sisa utang 20 karena masih ada barangnya tadi ya, belum dikembalikan. Kemudian kita simpan. Nah ini kalau kita lihat di neraca lagi, uang kita tinggal 20.000 ya. Masih ada persediaan barang 20.000 karena yang 80 kita balikin. Terus kita punya hutang 20.000, kita punya laba 20.000 hasil penjualan. Ini hutang dagangnya masih bentuknya apa? Bentuknya barang ini. Kemudian barang ini kan dikembalikan di retur. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita pakai menu retur pembelian. Retur pembelian, klik tambah, tanggal berapa, nomor fakturnya kita cari, ini titip 1 ini ya, yang dulu kita beli itu. Nah, kode suppliernya kita cari, klik OK, kemudian tambah di sini cari barangnya. Nah ini, nah kita kembalikan berapa? Nah ini diklik kiri 2 kali, kita kembalikan 2. Nah ini biarkan saja minnya ya, kemudian save row, reload. Nah ini kita harus kembalikan 20.000, ada potongan enggak, minus 20.000 dikurangi. Nah kita bayar enggak? Dulu kan kita enggak bayar, berarti tinggal dibalikin saja, berarti kita tulis saja sini 0. Nah ini ya, kemudian kita simpan. Nah, coba kita lihat di neracanya sekarang. Nah, di neraca uang kita nih masih 20.000.
persediaan barangnya sekarang nol karena sudah dikembalikan ya. Uang kita masih ini dari mana? Dari labanya. Nah, kita sudah nggak punya barang karena barangnya sudah dikembalikan ini ya. Kemudian juga kita sudah nggak punya hutang karena barangnya sudah dikembalikan. Hutang kita bentuknya barang, barangnya dikembalikan berarti kita sudah nggak punya hutang. Tapi kita masih punya laba ya. Laba hasil penjualan dari barang yang dititipkan tadi. Nah, seperti itu ya. Mudah dipahami. Kalau masih bingung nanti silakan bertanya pada admin kami. Oke. Nah, misalnya gimana kalau kita beli lagi ya? Kita klik lagi nih pembelian. Kita dititipi lagi misalnya ditambah. Nah, tanggal berapa? Ini titip 2 misalnya. Pakai saya notanya dia kan biasanya ada notanya. Nah, ini kemudian klik tambah, barang contoh, dititipi berapa? Klik kiri 2 kali. Misalnya sekarang ditingkatkan, dititipi 20. Nah, Sepro, reload. Kita bayar enggak? Ada potongan enggak? Enggak. Berarti kita bayar enggak? Enggak. Misalnya tulis 0. Nah, kemudian kita simpan. Nah, kita lihat ya sekarang di neraca juga. Nah, kita enggak ngeluarin duit kita masih 20.000. Kita punya barang 200.000, didapat dari mana? Didapat dari hutang, dititipi ini, kita labanya tetap. Nah, gitu ya. Oke, demikian ya. Semoga bisa dipahami. Jadi kita enak kalau kita sudah dipercaya orang, kita punya toko yang bagus, punya usaha yang bagus, ada orang yang nitip jual, kita nggak perlu mengeluarkan modal, tapi kita dapat laba. Kita hanya istilahnya kita menyewakan tempat saja. Oke, demikian ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.